Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bab 2. Ya, bab 2 ini tentang kajian pustaka dan dasar teori. Biasanya plagiasi yang paling besar itu ada pada bab 2 ini. Ya, jadi di sini jenengan harus hati-hati untuk melakukan sitasi. Jadi subbabnya dulu saya jelaskan. Subbabnya ini menyesuaikan dengan isi dari proposalnya jenengan, tapi di subbab 2.1 ini menjelaskan tentang produk atau situasi atau tempat itu yang sesuai dengan judul atau studi kasus yang jenengan ambil. Misalkan nanti bicara tentang trafo, maka di sini juga menjelaskan tentang trafo itu apa. Studi misalkan tentang tas misalkan ya, studi kualitas layanan tentang tas di Intako, maka di sini menjelaskan tentang tas, kemudian bisa menjelaskan tentang Intako, bisa menjelaskan tentang di 2.3-nya ini belum lagi masuk di metode tapi masih menjelaskan tentang kualitas layanan ya. Baru di 2.4-nya ini menjelaskan tentang metode, maka geser 2.5-nya bisa menjelaskan tentang posisi penelitian. Jadi jumlah subbabnya menyesuaikan dengan isi dari proposalnya jenengan atau tugas skripsinya jenengan ya. Tapi yang jelas di sini tidak boleh ujuk-ujuk metode. Biasanya begitu, ujuk-ujuk tentang kualitas layanan, ujuk-ujuk tentang metode yang digunakan ya, tanpa menceritakan tentang situasi atau tanpa menceritakan tentang produk. Misalkan jenengan ada di PT XYZ. PT XYZ ini memproduksi kopi, tapi di situ tidak menjelaskan kopi. Ya, layout misalkan, mau menceritakan tentang layout, maka di sini bukan ujuk-ujuk layout, tapi di sini menunjukkan menceritakan tentang PT-nya dulu ya. Misalkan dia memproduksi kopi ya, proses produksinya itu bagaimana dijelaskan di 2.1 ini. Baru di 2.2-nya menjelaskan tentang layout, 2.3-nya menjelaskan tentang metode yang terkait dengan layout ya. 2.4-nya baru posisi penelitian, seperti itu. Jadi alurnya dari yang sempit ke besar. Jadi biasanya itu disesuaikan dengan judul ya. Nah, di posisi penelitian ini kalau memang jenengan lihat skripsi yang terdahulu itu sangat sederhana sekali, menggunakan bar chart tanpa ada penjelasan ya, bar chart dalam bentuk tabel begitu tanpa ada penjelasan. Nah, di sini kami kemarin sepakat di dosen-dosen teknik industri itu nanti jurnal yang digunakan itu jenengan harus mengusahakan jurnal internasional. Kemudian jelaskan secara gamblang ya ini ya. Jelaskan secara gamblang tabel pembeda antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitiannya jenengan. Misalkan beda di metodenya ya. Kemudian metodenya yang penelitian terdahulu itu hanya satu metode saja, jenengan menggunakan dua metode, mengawinkan dua metode ya, itu harus dijelaskan di posisi penelitian. Nah, cara menuliskan sitasi ini yang harus diperhatikan ya. Kalau di sini penjelasan kemudian sitasinya dituliskan di belakang, penulisannya dalam kurung seperti ini ya, dalam kurung nama belakang tahun. Di sini setelah koma itu ada spasi ya. Kemudian kalau dia dituliskan di depan ini huruf besar ya, menurut siapa ya, nama belakangnya, kemudian tahunnya bla 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 bla. Menurut Cahyana 2014 kualitas adalah bla 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 ya. Tapi jangan semua anak alenia diawali dengan kata menurut, nanti akan sangat jelek sekali ya.
bisa dengan seperti ini, definisi kualitas dalam penelitian Cahyana di tahun 2014 adalah bla 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 bla. Bisa dimodif seperti itu. Ya, jangan semuanya menurut. Nah, ini pinter-pinternya jenengan untuk sekarang lagi dipancing untuk pinter-pinternya menulis sebuah laporan, ya, menulis kayak novel tapi sifatnya resmi, ya. Itu saja penjelasan tentang bab 2. Segala pertanyaan nanti bisa diajukan ke chat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.